children. May His favor be upon you. And the thousands, and your family, and your children, and their children, and their children. His favor, presence will be through you, and beyond you, and beside you, all around you. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara? Yang luar biasa dengan Tuhan, coba lambaikan tangannya, berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Kita bersama-sama berkumpul kembali dalam ibadah raya di minggu kedua di bulan Januari. Dan saya percaya semua diberkati Tuhan, amin. Nah, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Apa kabar semuanya? Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, apa kabar? Berikan dulu tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh Indonesia, bahkan sampai kepada mancanegara, apa kabar semuanya? Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sepanjang minggu boleh kami lalui bersama-sama. Dan kami percaya ya Tuhan, di minggu kedua di bulan Januari ini, Tuhan Engkau memberkati kami secara khusus. Biarlah kasih-Mu melimpah atas kehidupan kami. Bawa kami untuk kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Urapi dan penuhi kami ya Tuhan di hari ini. Terima kasih Roh Kudus, urapi seluruh umat-umat-Mu yang mengikuti secara online. Dan juga kami yang ada di gedung gereja. Biarlah ya Tuhan kuasa-Mu bekerja buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari dari awal sekali lagi bersama-sama naikkan begini, katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Haleluya. Kini ku tahu bahwa kelemahanku
tahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kami datang hari ini Tuhan, biarlah kasih-Mu ya Tuhan menuntun kami kepada jalan-jalan yang Kau tuntun ya Tuhan Yesus. Bahwa kami lebih mendekat kepadamu ya Tuhan. Oh ralabaya syataka ralab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 ala. Kami percaya Engkau memberikan buat kami kasih dan kelimpahan di tahun ini ya Tuhan. Oh ralabaya syataka ralabalaba. Haleluya. Tuhan Engkau baik luar biasa. Oh ralabalabalabalabala. Mari Bapak Ibu Saudara dekat kepada Tuhan. Oh ralabaya syataka ralabalabalabalabala. Bahwa kami lebih lagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu sembah Dia, haleluya. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi haleluya. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat
bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Berikan tepuk tangan buat Allah kita Bapak Ibu Saudara. Mari Samaria, bawa hidupmu. Haleluya. Tuhan Engkau baik, kasih-Mu melimpah bagi kami. Haleluya. I worship you. Yesus Tuhan. Mari Bapak bicara berdoa dalam berbahasa roh bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sembari. Haleluya. 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 Angkat tanganmu sembari. Haleluya.
Saudara siap memuji-muji Tuhan, amin. Berikan dulu tepuk tangan buat Allah, kita sorakan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan, amin. Mari semua tepuk tangan bersama-sama Bapak besar. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita tepuk tangan bersama-sama memuji Dia. Haleluya. Come on. Come on. Ya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Katakan panjang dan lebar. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan bersama-sama, jauh tinggi. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi bersama-sama katakan, tiada terukur. Come on. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Dengan imanmu katakan, panjang dan lebar. Panjang yang melebihi lautan. Angkat tangan kita bersama-sama katakan, jauh. Jauh mengatasi dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari semua menari melompat bersama-sama. Ya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, amin. Takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Katakan, tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Mari bersama-sama katakan, jauh tinggi. Jauh dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari semua menari, angkat tangannya tinggi-tinggi. Come on. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Come on. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Dengan imanmu katakan, panjang melebihi lautan. Semua berkata dengan imannya, jauh tinggi. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Berikan sorak-sorak tepuk tangan buat Allah kita. Semua diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami minta kasih-Mu ya Tuhan. Kasih dari surga memenuhi kami. Kau hadir ya Roh Kudus. Kau melawat umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku.
membuat damai di hidupku. Mari sembah Dia, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari kita bangkit berdiri sembah Dia, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan memenuhi hidupku. Katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Sekali lagi sembah Dia, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Tuhan, terima kasih untuk hadirat kasih yang sedang mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami sungguh disegarkan oleh kasih yang mengalir dari surga. Kasih Kristus yang sedang melawat dan menjamah setiap hati kami, memperbaharui hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau lawat, Kau jamah setiap kami. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang terikat Tuhan akan lepaskan. Terima kasih ya Bapa, kami butuh kasih-Mu. Ketika kami merasakan kasih-Mu, hadirat kasih-Mu, urapan kasih-Mu, kami merasakan kedekatan dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara.
Puji Tuhan kita berjumpa kembali. Saya senang terus melayani saudara. Dan hari ini saya ingin memberikan judul daripada khotbah saya, yaitu kuasa kasih Kristus yang mendatangkan yang namanya berkat dan mujizat Allah. Jadi saudaraku, hari ini ya kan saya ingin bagikan betapa pentingnya tentang kasih. Karena kebutuhan utama setiap manusia adalah apa? Kasih. Dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh sesama dan mengasihi. Nah, Rasul Paulus saudaraku di dalam Efesus 3 ayat 18-20 berdoa kepada jemaat di Efesus. Begini saudara isi doanya. Mari kita akan baca sama-sama. Kita buka Alkitab kita. Mari. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dalam Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, saudara Kristus tahun 2022 ini, ya kan, tema kita adalah tahun paradigma yang baru. Tahun paradigma yang baru. Nah, saya coba cari literatur saudaraku mengenai dari Stephen Covey. Dia menulis bahwa paradigma adalah cara kita memandang sesuatu. Jadi paradigma adalah cara kita memandang sesuatu, ya kan, yang berupa pola pikir. Ya, pola pikir kita, kerangka acuan kita, atau keyakinan kita yang mempengaruhi sikap, perkataan, dan perbuatan. Itu namanya paradigma. Nah, saya dapatkan begini saudaraku. Di dalam tahun 2002 ini, paradigma apa? Ya kan, yang harus kita terus perbaharui. Saudara, paradigma apa? Kita mau bergeser. Kita shifting, kita punya paradigma kemana? Saudaraku, saya dapatkan yaitu yang Tuhan mau adalah kasih dan kelimpahan, love and abundance. Jadi paradigma kasih dan kelimpahan. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin bagikan tentang paradigma kasih ini saudaraku yang Yesus. Ya, Rasul Paulus dia berdoa untuk jemaat di Efesus agar mereka semua memahami, merasakan, mengenal akan kasih Kristus itu. Dia jelaskan saudara betapa besarnya, panjangnya, tingginya, lebarnya kasih itu. Nah, apabila kita bisa memahami saudara, merasakan, mengenal kasih Kristus, maka kita akan bisa melihat dan kita bisa mengalami kuasa Allah yang dapat bekerja jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Katakan amin saudara. Saat Allah memberikan anaknya Yesus Kristus saudaraku ke dunia ini, Allah sedang berkata kepada saudara dan saya, aku mengasihi kamu. Allah mengasihi kita bukan karena prestasi kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena penampilan kita atau kebaikan kita. Allah mengasihi kita oleh karena sifatnya, karakternya, sebab Allah adalah apa? Kasih. Nah, saudara Kristus, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara untuk bisa bagaimana menumbuhkan, saudara, bagaimana menumbuhkan yang namanya kasih Kristus, supaya kita bisa melihat kuasa kasih itu bekerja, melakukan mujizat, ya kan, dan melimpahkan berkat dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh saudara, seorang perempuan yang ada di dalam Alkitab. Dua ya. Di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Saudaraku yang Kristus. Yang satu perempuan ini adalah seorang janda di Sarfat. Janda di Sarfat. Dia tidak punya apa-apa. Dia cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung. Keadaan masanya kelaparan. Saudara, lalu didatangi oleh Nabi Elia.
Ya kan? Elia berkata, tolong beri aku minum. Dengan cepat dia berikan minum karena itu masa kekeringan yang besar, dia beri. Saudaraku bisnis. Yang kedua adalah, saudaraku, Elia berkata kepada janda di Sarfat ini, tolong kamu buatkan aku, ya kan namanya makanan, roti. Dia bilang, aku cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli, tidak cukup. Lalu Elia berkata, dengar ini firman Tuhan, ya kan? Kamu berikan dulu ke aku, ya kan? Maka tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli, itu tidak akan berkurang sampai nanti Tuhan menurunkan hujan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, perempuan ini percaya kepada perkataan Elia, dia lakukan. Dan perempuan ini dipelihara Tuhan pada masa kelaparan karena dia mengerti bahwa ada Allah Israel yang mengasihi dia. Katakan amin saudara. Nah di Jaram Perjanjian Baru ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Ya saudara, selama 12 tahun. Alkitab katakan dia sudah keliling, saudaraku, keliling untuk berobat. Keadaannya tidak makin baik, tapi justru keadaan makin buruk. Dan juga secara ekonomi dia sudah habis semua, saudaraku. Kesehatannya memburuk, saudara. Secara sosial dia memang harus dikucilkan karena dinyatakan najis menurut hukum Taurat. Saudara, tetapi Alkitab jelaskan, perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita apa yang dia dengar? Berita tentang Yesus yang mengasihi. Daripada orang-orang berdosa, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang lemah, bahkan orang najis. Saudaraku, ketika dia dengar ini, dia percaya bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Dia dicintai oleh Tuhan. Makanya dia mulai berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia terus perkatakan, saudara, kepada dirinya, kalau aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia membangun, saudara, satu kesadaran, satu iman, satu pengharapan bahwa dia dikasihi. Kalau aku sentuh Yesus, aku sentuh jubahnya, aku tidak menajiskan Yesus, tapi justru aku disembuhkan oleh Tuhan. Dan ketika Yesus masuk ke kotanya, ke kampungnya saudara, dikelilingi oleh orang yang begitu banyak, dia menerobos kerumunan banyak orang. Sambil dia berkata lagi, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia sentuh jubah Yesus, ada kuasa Allah mengalir dan menyembuhkan sakit penyakitnya. Hari ini, ya saudara Kristus, saya ingin ajak dalam hari Minggu ini saudaraku. Mungkin saudara lelah, saudara capek dengan keadaan saudara. Merasa bahwa aku tidak dicintai, aku rasa dibenci, aku tidak disukai dan lain sebagainya. Satu persentuhan bahwa kalau kita bisa memahami kasih Tuhan, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya. Dan kasih Kristus ini melampaui segala pengetahuan. Bagi dialah akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kalau kita mengenal kasih, maka kuasa Allah akan bekerja untuk memberkati kita, melakukan mujizat dalam hidup kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Poinnya adalah begini, bagaimana caranya saudara dan saya hidup di dalam kasih. Oh, kita merasa dikasihi, ya kan? Kita berpikir kita dikasihi, kasih Kristus memenuhi kita. Saya akan sharingkan ada 3 hal secara cepat saudaraku, ya kan? Bagaimana kita bisa menumbuhkan kasih Kristus dalam hidup kita. Semakin besar kita merasa dikasihi, semakin besar yang namanya kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita. Makin besar kasih karunia dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kebaikan kemurahan makin besar kita nikmati. Yang mau dan percaya katakan amin saudaraku. Ada 3 hal. Yang pertama saudaraku, ya kan, bagaimana caranya kita menumbuhkan kasih Kristus? Yang pertama adalah saudara dan saya harus dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Maksudnya apa? Coba kita akan lihat di sini saudaraku. Roma 5 ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh siapa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Jadi saudara, ketika saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, pada saat itulah kita dipenuhi dengan apa? Kasih Allah. Kasih Allah. Kasih Allah ini yang menggerakkan saudara iman kita, pengharapan kita menjadi iman dan pengharapan yang tidak mengecewakan kita. Katakan amin saudaraku. Jadi saudara dan saya dapat dipenuhi oleh kasih Kristus kalau kita mau masuk, ya kan? Kalau kita mau berada di dalam hadirat Tuhan atau mau dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Apa yang membuat tenang? Karena ada kasih. Sudah ada kasih. Di dalam kasih itu saudara terkandung saudaraku satu paket yang namanya keselamatan. Daripadanya lah keselamatanku. Daripadanya lah keselamatanku. Saya dorong saudara setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya rindu tiap hari hidup saya dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana caranya? Saudaraku, kita bisa dipenuhi setiap hari dengan Roh Kudus. Yang pertama saudara, ini harus dilakukan dengan disiplin, berulang-ulang. Karena memang kita ini mau dipenuhi. Saudaraku, saudara punya komitmen penuh untuk melakukan secara terus menerus, saudaraku, ya kan, dengan tekun, saudaraku, ya kan, sampai saudara rasakan, iya, hari ini benar-benar Roh Kudus memenuhi saya. Caranya gimana? Yang pertama, ya, kalau kita mau dipenuhi dengan kasih, saudaraku, ya, oleh kasih Kristus, caranya gimana? Kita bisa menaikkan permohonan doa agar kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Katakan amin. Saudara bisa berdoa. Saya suka doa tiap hari, doa yang tidak pernah saya lewatkan adalah, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, penuhi saya dengan kasih-Mu supaya aku bisa makin mengasihi Engkau. Penuhi aku dengan kasih-Mu supaya bisa mengasihi keluargaku, orang-orang di sekitar aku, Tuhan. Aku bisa mengasihi gereja, jemaat, kotaku, bangsaku. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Pada waktu kita berdoa minta dipenuhi kasih, Roh Kudus memenuhi kita. Katakan amin saudara. Yang kedua, saudara Kristus, kita bisa lakukan dengan cara apa? Kita bisa naikkan nyanyian pujian yang dapat mengarahkan hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Kayak tadi kita nyanyi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Ada banyak nyanyian yang saudara naikkan nyanyian, pujian yang bisa mengarahkan hati kita, pikiran kita, saudara, supaya kita nih dipenuhi oleh kasih, penuhi oleh kasih. Ya, yang ketiga adalah kita bisa kalau lagi diam saat teduh ini, saudara ingat-ingat, terus ingat-ingat, ya, kita dapat mengingat-ingat kasih, kebaikan Tuhan. Lalu kita berkata terima kasih Tuhan. Tuhan sudah selamatkan saya. Tuhan sudah tolong saya, anak saya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah ampuni. Terima kasih untuk kesabaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Sampai saudara masuk di dalam hati. Sampai bisa terima kasih itu sampai bisa netes aja air mata. Makasih untuk kebaikan-Mu Tuhan.
Tuhan sudah pimpin di tahun 2021. Kami boleh masuk tahun 2022 ini. Makasih Tuhan. Kami bisa lewati dan kami bisa bertumbuh di tahun 2021. Kami bisa makin kenal, makin ngerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih. Saudara bisa berterima kasih, ini masuk kasih. Semakin banyak kasih yang menyentuh, kasih Kristus menyentuh kita. Saudara, itu makin besar kesembuhan, pemulihan atas luka-luka masa lalu kita. Dan hidup kita akan makin tenang, lebih tenang. Kita bisa merespon apapun yang terjadi dalam hidup kita dengan respon apa? Kasih. Kasih. Katakan amin saudara. Dilatih. Yang keempat saudara. Cara bagaimana kasih Tuhan memenuhi kita. Dengan karya Roh Kudusnya. Itu apa saudara? Kita harus baca Alkitab. Kita renungkan. Kita pelajari. Ya, ayat-ayat firman Tuhan. Sehubungan dengan apa? Kasih dan perbuatan. Iya ya, luar biasa. Iya luar biasa. Belajar bisa kagum sama Tuhan. Kalau saudara bisa kagum, ya kan, saudara bisa hormat, maka penyembahan saudara itu makin dalam. Semakin besar kekaguman saudara, semakin besar kekaguman kita akan Tuhan, hormat kita akan Tuhan, makin dalam penyembahan kita. Untuk bisa memperbesar kekaguman kita harus banyak baca Alkitab, pelajari ini. Saya percaya ini langkah pertama untuk menumbuhkan kasih. Saudara mau lakukan ini? Katakan amin, lakukan ini. Kalau kita penuh dengan kasih, hidup kita lebih tenang. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Ini paradigma ini yang harus dimasukkan dalam diri kita ini. Paradigma, aku dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi aku, Tuhan pasti tolong aku. Tuhan pasti sembuhkan aku. Tuhan pasti pelihara hidup aku. Dan proses untuk bisa sampai ke dalam alam bawah sadar kita. Bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Sampai kepada masuk ke dalam paradigma kasih. Aku dikasihi. Itu prosesnya gak bisa sehari. Prosesnya panjang. Saudara, investasi. Saudara, yang bersifat. Yang hasilnya akan terus menerus. Yang membawa saudara akan terus naik. Investasi di mana? Di sini dan di sini. Penuhi. Isi hati kita, isi pikiran kita dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan. Katakan amin saudara. Tuhan akan bawa saudara naik. Tuhan akan muliakan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak saudara Kristus, kita akan melihat di sini adalah bahwa kita harus saling mengampuni. Kita harus hidup saling mengampuni. Jangan menaruh dendam terhadap orang lain. Kalau kita mau menumbuhkan kasih. Menumbuhkan kasih Kristus dalam diri kita. Saudaraku, ya. Maka caranya adalah kita harus saling mengampuni. Jangan menaruh dendam terhadap yang lain. Kolose 3 ayat 13 kita akan baca sama-sama saudara. Yuk ini nasihatnya. Kita baca. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Katakan amin. Nah, saya ingin jelaskan lagi begini, ingatkan lagi saudara. Bahwa tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita dapat mengasihi seseorang dengan murni dan tulus hati. Pada saat yang sama kita membenci orang lain. Gak bisa. Saudara, sebab hati kita itu gak bisa dibagi-bagi. Yang satu ruangan untuk mengasihi si A. Ruangan yang lain untuk benci si B. Gak bisa, hati kita gak bisa dibagi saudara. Ya, kalau kita benci dengan si B, kita sulit untuk bisa mengasihi A. Kasih kita, kasih bukan kasih yang murni dan tulus. Kasih yang transaksional, karena dia baik, kita baik. Kita mau bicara tentang kasih Kristus saudara, bukan kasih manusia. Ya, di sini yang kita mau belajar saudaraku. Nah, Yakobus 3 ayat 11 katakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit
dari mata air yang sama. Nggak mungkin satu mata air, saudara, ya, tidak mungkin keluar yang ini tawar, yang ini pahit. Dari hati yang sama, nggak mungkin ada kasih, ada benci, nggak mungkin. Kalau dia ada benci, nggak mungkin ada kasih. Seharusnya, saudara, ya kan? Kalau ada benci, nggak mungkin ada kasih. Kalau dia bilang kasih, kasihnya palsu, bukan kasih Kristus, saudara. Kasih yang tidak ini kan. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya, kita tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi keluarga kita. Ya, orang-orang yang mengasihi kita dengan murni dan tulus. Kalau kita sendiri menyimpan kebencian dan dendam terhadap orang lain di luar sana. Saudara, di sini pentingnya ngampuni. Mengampuni, saudara bisa cek nanti pengajaran pengampunan ya saudaraku di link YouTube yang lain dari saya, saudara. Ada pengajaran lain saya bagikan tentang detail tentang pengampunan. Tapi hari ini saya mau tegaskan, kalau kita mau hidup dalam kasih, kita tidak bisa hidup dalam kebencian dan dendam. Saudara harus hidup di dalam apa? Pengampunan. Harus mudah mengampuni. Ya kan saudara, prosesnya adalah kalau kita salah, cepat bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Kalau kita salah sama seseorang, kita minta ampun sama orang itu. Orang itu mengampuni kita, kita ucapkan banyak terima kasih, kita tidak akan ulangi lagi. Kalau orang itu tidak mengampuni kita sudah minta ampun, itu bukan urusan kita. Saudara, tetapi kalau orang yang bersalah sama kita, secepatnya kita ampuni. Sekalipun dia belum datang minta maaf sama kita. Katakan amin saudara. Kalau dia datang minta maaf, segera dengan tulus hati kita terima permintaan maafnya itu saudara. Jangan kalau orang minta maaf sama kita. Kita tuh kalau orang minta maaf kita harus belajar, harus datang gini. Kalau ini yang saya pelajari saudara ya. Kita gak boleh sombong. Kalau orang sudah minta maaf kita nggak boleh sombong. Kesombongan apa Pak? Gimana maksudnya? Gini, ya kan orang minta maaf, maafin ya saya Pak ya, Pak saya minta maaf. Gak usah minta maaf sama saya, minta maaf sama Tuhan sana. Itu kan sombong. Sombong itu. Itu sombong tertinggi, namanya sombong rohani karena udah ngelibatin Tuhan. Kalau orang datang minta maaf, minta dimaafkan, ya sama-sama saya juga bisa salah, nggak apa-apa, gitu aja. Saya juga bisa salah. Ya kan, saya juga bisa salah. Saya maafin kok, udah beres. Jangan kayak sebesar apapun itu. That's all, saudara. Ini yang Tuhan mau. Sebenarnya kalau kita bisa lakukan hal ini, saudaraku yang serius. Kalau bisa alali, saya percaya. Saudara ini orang yang dekat sama Tuhan. Karena doa kita, doa yang ada hasil. Katakan amin. Karena Tuhan tidak mungkin mendengar doa. Tuhan tidak akan pernah bisa menyertai seseorang yang hatinya penuh dengan kebencian dan dendam. Tidak bisa. Tuhan gak bisa jalan bareng sama orang yang hatinya sampai orang ini dibereskan dulu. Beres dengan kasih. Katakan amin saudaraku. Nelson Mandela dia berkata, seorang yang tidak suka, tidak mau mengampuni, ya kan? Seperti orang bodoh yang mau minum racun maut, lalu dia mengharapkan musuhnya itu yang mati. Itu orang yang tidak mau mengampuni. Nelson Mandela kita udah tahu ini tokoh saudara anti apartheid, yaitu anti ras di Afrika Selatan. Sepanjang hidupnya dia masuk dalam penjara. Setelah dia keluar dari penjara, saudara, dia diangkat jadi seorang presiden, saudara Kristus. Dan disitulah, ya saudara tahu, ya dia ambil keputusan, saudaraku, membuat satu penyelidikan orang-orang yang terlibat dalam kasus apartheid, saudaraku, semuanya ya kan dikumpulkan, lalu diambil keputusan untuk mengampuni semuanya. Saudara Kristus, ini adalah tokoh besar, saudara, untuk tanda seseorang dekat sama Tuhan. Orang ini adalah hidup dalam kasih. Orang hidup dalam kasih, pertama dia orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia selalu bergaul dengan Tuhan. Selalu tiap hari minta, kasih-Mu penuhi aku Tuhan. Dia suka menaikkan nyanyian pujian. Dia suka mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Saudara Kristus, ya kan? Dan dia selalu ingin, ya kan, mencari daripada firman. Karena firman adalah bahasa kasih. Bahasa Tuhan. Tuhan bicara, itu adalah bahasa kasih. Yang kedua, orang yang dekat sama Tuhan
ada orang yang hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih, pasti orang itu hidup dengan kuasa Tuhan. Yang ciri orang hidup dalam kasih adalah dia hidup ya Tuhan dengan apa? Dia mudah mengampuni dan tidak menaruh dendam kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi tidak ada satu hubungan yang awet ya, yang bertahan lama kalau kita tidak menumbuhkan saudara kasih dan sikap mengampuni. Katakan amin. Jangan ada dendam. Dendam itu bicara tentang kita simpen salah orang, kita tunggu waktu untuk menghukum dia. Saudaraku, simpen dendam berarti kita simpen salah itu. Caranya gimana? Cara menghukumnya. Kalau kita ngumpul bareng-bareng, kita kumpulin salah dia, lalu kita cerita kepada orang lain, lalu kita sepertinya kita ingin orang itu menghukum dia. Ya kan, ini hati-hati dengan orang ini dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita belajar, aku mau hidup dalam kasih. Supaya Allah menjadi Allah Immanuel buat saya. Allah yang berjalan bersama dengan saya. Yang mengerti percaya katakan amin. Apa itu kasih? Saya ingin jelaskan lagi sama saudara. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Kasih itu apa? Tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri. Tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Apabila kita ingin memiliki hubungan yang baik dan awet, kita harus menjauhkan apa? Kebencian, dendam, kepahitan. Sebaliknya kita harus mengembangkan sikap saling apa? Mengampuni. Inilah yang disebut hidup di dalam kasih. Katakan amin. Katakan amin saudara. Nah yang ketiga, ini yang terakhir saudaraku. Yang saya ingin ajak saudara untuk renungkan. Yang pertama adalah kita bisa menumbuhkan kasih dengan cara kita tiap hari mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah kita mau menumbuhkan kasih dengan cara apa? Kita tidak mau menyimpan kebencian, dendam, dan penghukuman, penghakiman. Menghakimi daripada orang lain. Dengan cara apa? Ya kita udah ngampunin. Kita maklumin. Kita gak akan persoalkan lagi. Saudara. Yang ketiga, ini penting juga. Untuk kita harus latih saudara, kita pelajari. Yang ketiga adalah kita harus belajar berpikir. Dengan pikiran kasih. Saudaraku. Filipi 2 ayat 4 sampai 5 katakan. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Paradigma yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ini saudara, pikiran, perasaan, itulah paradigma. Saudara, yang terdapat dalam Kristus. Apa sih? Pasti kasih. Pikiran pada Kristus adalah pikiran apa? Kasih. Katakan pikiran kasih. Katakan pikiran kasih. Apa artinya saudara pikiran Kristus? Kita harus belajar. Saya definisikan. Saya urai saudara. Pikiran Kristus adalah kita mau belajar. Untuk mulai memberikan perhatian kepada kebutuhan orang lain. Ketika orang kebanjiran. Ketika orang dalam kesusahan. Ketika kita lihat ini. Apa yang kita mau buat? Bawa, naikkan doa syafaat. Lalu nanti Tuhan akan kasih penugasan. Coba kamu hubungin dia. Tolong dia. Itu pikiran kasih. Katakan amin. Kita bisa lihat masalah orang bukan untuk kita gosipkan. Tapi kita bisa doakan. Kalau kita sudah bisa doakan. Nanti ada penugasan dari Tuhan. Mungkin kita ditugaskan Tuhan. Untuk jadi solusi. Jadi mujizat untuk masalah orang itu. Katakan amin saudara. Ini namanya pikiran kasih. Ya kan? Keinginan, harapan orang. Atau luka-luka orang lain. Luka-luka orang lain maksudnya apa? Kita mikir. Saudara kita harus belajar. Mengerti? Gini. Orang tuh ngomong kasar. Berlaku kasar. Kalau kita punya pikiran kasih. Ya kan? Pemarah. Kita gak gampang. Untuk apa saudara? Langsung menghakimi dia. Kalau kita pakai pikiran kasih, kita diam dulu, kita doakan supaya Roh Kudus bekerja. Lalu dia kan gini, oh dia begini, pasti ada latar belakangnya. Ini dia pasti ada luka dalam hidup dia. Dia pernah lagi ini. Ini yang saya pelajari saudaraku, tapi masih mungkin levelnya belum sempurna. Tapi kita sama-sama belajar seperti ini. Karena gini,
Kalau kita coba tiap hari setel pikiran kita dengan pikiran Kristus atau pikiran kasih, maka antibodi kita itu akan naik, saudara. Kita akan hidupnya sehat. Saya waktu kami menara doa pelayan jemaat bersama dengan gembala pembina kami, Bapak Pendeta Niko, beliau menyebut seorang profesor yang bernama David Hawkins, saudaraku, David Hawkins. Nah, saya mulai cari, saudara, ini sumbernya, datanya, bahwa hasil riset daripada Profesor David Hawkins ini, ya kan, dia mengatakan bahwa ada hubungan antara cinta kasih dan kesehatan. Cinta kasih dan kesehatan. Jadi David Hawkins ini adalah ilmuwan, saintis dari Amerika. Dia rilis hasil risetnya yang paling mutakhir, yang menggemparkan, di mana ada kaitan, saudara, kaitan yang sangat erat antara cinta kasih, maksudnya orang yang penuh dengan cinta kasih, hidup dengan kasih, dengan kesehatannya dia, saudaraku Kristus. Dia katakan begini, saudaraku, ya Kristus. Hasil studi daripada profesor ini mengatakan bahwa sel-sel kanker tidak dapat bertahan hidup di dalam diri seorang yang penuh dengan apa? Cinta kasih. Saya pakai istilah cinta kasih. Kalau orang punya cinta kasih, orang ini ya kan dalam dirinya katanya membuat sel kanker tidak dapat bertahan hidup. Saudaraku, ya makanya selalu kita nasehatin beberapa teman yang kena kanker dengan keluarganya, support sistemnya ini, ya saudara, atau penyakit-penyakit yang berat. Pastikan, yakinkan bahwa dia dicintai, dia dikasihi. Kalau orang merasa dicintai, maka ada kasih yang masuk dalam diri dia. Dia sedang mendownload kasih gitu, saudaraku. Sedang menyerap kasih gitu, saudaraku. Ya, ini penting untuk kesehatan. Ini hasil riset, saudaraku. Nah, di lain pihak, hasil penelitian yang lain adalah dikatakan dalam penelitiannya, kekurangan atau tidak adanya cinta kasih dalam diri seseorang menjadi penyebab utama timbulnya berbagai penyakit berat dan penyakit mematikan. Dia pakai getaran, dia ada ukurannya, saudara. Jadi jika getaran magnet kasih seseorang di bawah 200 Hz, ya 200 Hz, maka hal itu akan menyebabkan seorang mudah terserang penyakit. Ya, mudah terserang penyakit. Profesor David ini menyatakan bahwa seorang pasien yang berada di bawah 200 Hz umumnya di dalam diri mereka penuh dengan keluhan, kemarahan, kebencian, kesedihan, derayan air mata yang nyelimuti seluruh tubuhnya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah ini saudaraku, rasa dibenci, rasa ditolak, saudara, itu membuat dia bilang getaran kasihnya itu ya di bawah 200 Hz. Ya, seseorang yang memiliki frekuensi cinta kasih di atas 200 Hz umumnya memiliki antibodi yang lebih tinggi terhadap penyakit berat dan mematikan. Seseorang yang dipenuhi dengan kasih dan belas kasihan, suka menolong, suka memberi, mudah memaafkan, lemah lembut, santun, terbukti frekuensi magnetiknya berada pada kisaran 400 sampai 500. Wah, antibodinya kuat sekali, saudara. Ini menurut riset Profesor David, saudara. Dia katakan seperti ini. Bukan saya punya tulisan ya. Nanti saudara bisa cek lah di Google, kan banyak, ya kan? Cek di Google. Sebaliknya, di sini dikatakan mereka yang suka membenci, ya, yang tadi kita jelaskan, ya kan? Benci, dendam, emosional, suka menyalahkan orang, marah, iri hati, suka nuntut, lalu nggak dapat apa yang tuntut, marah lagi, bergulung-gulung kayak loop gitu loh, saudara, hidupnya. Egois dalam semua hal, hanya mikirin kepentingan diri sendiri, tidak memikirkan perasaan orang lain. Mau ngomong lah, yang mau buat apa. Orang ini punya frekuensi magnetik yang rendah, paling rendah katanya. Hal ini yang membuat penyebab awalnya timbul penyakit kanker, jantung, dan penyakit kronis yang lainnya.
Jadi kesimpulannya begini saudara. Profesor Hawking memberitahu kepada kita dari sudut pandang medis bahwa pikiran itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap kesehatan dan penyakit seseorang. Katakan amin. Hari ini saya ingin dorong saudara, mari kita pakai pikiran apa? Kristus. Pikiran Kristus Yesus. Kalau Yesus lihat orang banyak, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kata-kata itu di Matius pasal 14 ayat 14. Itu sudah tahu gak apa-apa di ayat sebelumnya dia dengar duka cita. Sepupunya Yohanes Pembaptis disembelih mati. Dia kabar duka cita. Biasa orang yang punya kabar duka cita biasanya akan mengalami kesedihan, kepiluan, luka yang mengarah kepada diri sendiri. Tapi di tengah-tengah duka cita itu saudara, ayat berikutnya dia lihat orang banyak. Tergerak hati Yesus oleh berasa dia punya pikiran apakah? Kalau punya pikiran kasih, hatinya ada belas kasihan, tangannya akan kerja untuk menolong. Disinilah yang membuat tubuh kita, imunnya jadi naik. Saudara, ada map of consciousness ya dari daftar yang dibuat oleh Profesor David Hawking. Saudara lihat di sini ya. Saudara bisa baca, ya saudara bisa lihat, saudara akan dapatkan PDF-nya. Saya tidak akan jelaskan, ya kan? Intinya adalah bahwa hari ini kita mau ambil keputusan. Aku mau berpikir dengan pikiran kasih. Aku mau bangun perasaan kasih, perkataan kasih, tindakan kasih, sehingga kuasa Allah akan bekerja dalam hidup saya. Dan saya bisa menjadi saluran berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ya. Jadi mari kita akan tutup mata kita saudaraku. Kita akan satu di dalam doa. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau bicara secara khusus betapa pentingnya kami hidup dalam kasih. Kami mau ya Tuhan, sehat rohani kami. Dan sehat jasmani kami. Sehat hubungan kami. Sehat keuangan kami. Oleh karena itu ya Bapa, bahwa kami makin dekat dengan Tuhan. Tanda kami dekat dengan Tuhan. Kami bisa hidup dengan kasih. Kami bisa hidup dengan kasih. Kami bisa hidup yaitu dengan cara kami tiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami tiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami hidup dalam pengampunan. Ya Tuhan, dan kesabaran. Kami tidak akan menaruh ya Tuhan kemarahan, benci dan dendam ya Tuhan. Tapi kami mau hidup ya Tuhan dalam kasih dan kesabaran dan pengampunan. Tuhan, biarlah kami bisa berpikir dengan pikiran Kristus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak untuk lawatanmu hari ini. Jamah siap anak-anakmu ya Bapak. Biarlah kami mau ambil keputusan. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu. Karena Engkau sudah mengasihi kami. Tahun ini Tuhan menjadi tahun paradigma yang baru. Yaitu kami mau punya paradigma kasih. Paradigma kasih dan kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Yuk kita akan nyanyikan lagu ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir
Kita angkat roti kita saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru di meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat tiap kami. Kami mau hidup dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan menaruh paradigma bahwa kami semua dikasihi oleh Tuhan. Kami dikasihi oleh Tuhan karena kami dikasihi. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan ya Tuhan rohani kami. Ya Tuhan jasmani kami. Hubungan kami dan ekonomi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang akan bawa persembahan yang terbaik ya Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah. Kau buka tingkap langit, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih banyak Bapa. Kita buka kedua tangan kita saudaraku. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia
Di Lukas 21 ayat 25-38 dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, "Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat." Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.